Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabiyyin nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita seperti biasa pada minggu di bulan pertama, di minggu pertama kita mengadakan mutalaah, ya, mudarasah kitab Nasha'il Ibad yang ditulis oleh seorang ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani. Mudah-mudahan kita memperoleh barokah atas ilmunya, kita bisa meneladani berbagai macam riwayat dan juga asar yang berasal dari baik dari Nabi Muhammad SAW maupun dari para sahabat dan para tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wal ishrun. Ini bab 4, maqalah ke-27. Ini banyak yang saya lewat, kita ambil yang kira-kira penting saja karena terlalu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'ad bin Hilal rahimahullah, dari Sa'ad bin Hilal, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Innal abda idza adnaba aysara dzaniban. Sesungguhnya seorang hamba apabila berdosa, ya, seorang hamba apabila berdosa, aysara dzaniban, atau menjadi jatuh ke dalam dosa, manallahu ta'ala ay'an ama, maka Allah tidak akan menghalangi. Ay'an ama, atau Allah akan memberikan nikmat. Ini adalah bagian nikmat. Alaihi, kepadanya, atasnya, bi'arabai khisalin, dengan 4 hal. Jadi kalau ada seorang hamba yang berdosa atau jatuh dalam perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menahan nikmatnya. Dengan cara apa? Dengan cara 4 hal. Bi'arabai khisalin la yahjubu anhu arzqa, Allah tidak akan menghalangi kepadanya atas rezeki. Jadi kalau seorang hamba itu berdosa, itu tidak menghalangi orang untuk memperoleh rezeki. Tapi syaratnya hamba dulu. Kan masuk surga itu gampang, yang susah itu masuk status kehambaan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk kehambaan itu memang ya gampang-gampang susah. Seorang hamba itu orang yang ketika diperintah oleh Tuhannya itu pasti datang menghadap. Ya meskipun setelah menghadap dia nakal di belakang gitu. Ya nakalnya nakal ya kecil-kecil aja lah. Artinya ketika dia itu dipanggil oleh Tuhannya, oleh Allah dipanggil, maka dia cepat-cepat. Karena dia merasa seorang hamba. Bahkan dalam banyak hal seorang hamba itu adalah orang yang betul-betul menggantungkan dirinya kepada Allah. Kan begitu. Ketika kita mempunyai tuan atau majikan, maka kita akan taat pada majikan kita. Dan kita akan tergantung sama dia. Sehingga wajar ketika di setiap kali sholat kita memproklamirkan diri, menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan pernyataan sikap. Jangan sampai kemudian ketika sudah bilang inna sholati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku, wa mamati wa mahaya, hidup dan matiku hanya karena Allah. Jangan sampai kemudian kita masih mikir hidup. Kan begitu. Nanti masa depan kita gimana, anak kita gimana makannya, nanti kalau saya mati gimana, kan enggak begitu. Kalau sudah menggantungkan hidupnya kepada Allah, ya sudah, santai saja. Maka besok lusa nanti anak saya gimana, ya terserah Allah. Nanti besok lusa saya gimana, hidupnya kapan sampai kapan, ya terserah Allah. Sehingga status kehambaan di situ. Ketika orang sudah masuk dalam status kehambaan, maka orang itu betul-betul tawakal kepada Allah. Dia nggak pernah tergantung kepada makhluk. Yang memberikan gaji saya itu bukan bos saya, bukan kantor saya, tetapi Allah hakikatnya. Sekalipun bahwa caranya adalah dititipkan kepada kantor, dititipkan kepada kolega, dititipkan kepada yang lain.
Tapi kalau kita tergantung sama mereka, itu artinya sudah luntur status kehambaannya. Selama kita masih menggantungkan diri kepada Allah, maka kita berarti mempunyai status kehambaan. Jadi syaratnya agar kalau kita jatuh ke dalam dosa tetapi masih diberi kenikmatan berupa tidak terhalangnya rezeki kita dari Allah, maka kita harus hamba dulu. Maka kalau dosa itu ya tidak menghalangi rezeki. Ya, yang pertama la yahjubu anhu arizqo, ay la yamna'hu minar rizqi. Yang kedua wala yahjubu anhu as-sihah. Yang kedua, ketika seorang hamba berdosa itu tidak menghalanginya dari kesehatan tubuh. Jadi nggak ada kaitannya dengan seorang hamba yang kemudian berdosa, lalu kemudian terlihat tubuhnya semakin kurus, kan nggak ada. Ai la yamnahu min sihatil badan, atau tidak mencegah siapa Allah dari kesehatan badan. Jadi kita bayangkan seandainya kita punya dosa terus kita semakin kurus, kelihatan. Kalau orang berdosa itu kelihatan tandanya, bekasnya itu kelihatan. Tapi beruntung bahwa ketika kita seorang hamba lalu kita berbuat dosa, maka tidak menghalangi atas kesehatan. Ya karena begitu kita beruntung menjadi hamba, menjadi umatnya Rasul, menjadi hamba Allah ya, yang kalau bisa tergantung, bahkan sudah dari sejak awal itu kita sudah memproklamirkan, bahkan sejak masih di alam kandungan, ketika Allah bertanya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ketika masih dalam kandungan, dalam janin, kita ditanya kan, betulkah saya Tuhan kamu? Ya, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan saya. Sehingga ikatan antara hamba dan Tuhan itu terjadi sejak masih di dalam kandungan. Sehingga beruntung ketika kita lahir ya seharusnya, makanya ada kalimat kullu mauludin yuladu alal fitrah. Karena memang sudah sejak zaman di kandungan itu sudah menyatakan diri bahwa Tuhan itu adalah Allah. Maka ketika lahir manusia itu adalah suci. Al-fitrah itu artinya bimana tauhid, dia betul-betul sudah bertransaksi ya, menyatakan, berjanji bahwa meyakini bahwa Allah itulah Tuhan mereka. Maka fitrah lalu kemudian fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Lalu kemudian orang tuanya lah yang membuat kemudian si anak ini ya, bisa jadi Majusi, bisa jadi Nasrani, bisa jadi Yahudi gitu. Tapi intinya manusia itu lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Fitrah ai bi makna tauhid. Ada ulama yang menyatakan begitu. Karena memang betul. Karena sejak di zaman janin masih dalam kandungan ditanya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Semua janin itu menyatakan ya bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Jadi begitu, tidak menghalangi dalam hal kesehatan. Yang ketiga wala yudhiru alaihi adzanba, tidak juga kemudian memperlihatkan atasnya dosa, bal yastaruhu, tetapi Allah itu menutupnya. Jadi ketika seorang hamba berdosa itu bukan tambah diperlihatkan, tapi ditutup oleh Allah. Nah ini kasih sayangnya Allah kepada kita. Seandainya Allah buka semua dosa yang kita lakukan, itu kan malu. Misalnya bisa saja kan begitu kan. Lalu tiba-tiba kita berbuat dosa tapi kemudian tiba-tiba mengaku atau misalnya diperlihatkan langsung bahwa dosa itu bikin malu kita. Tapi untungnya Allah yastaruhu, Allah itu menutup dan menghalangi kejelasan dosa kita. Sehingga orang-orang yang berbuat dosa itu pada asalnya memang dia malu. Makanya biasanya berbuat baik itu adalah kebalikannya dari berbuat dosa. Kalau berbuat baik, orang itu pasti ingin dilihat, ingin dimunculkan, ingin ditampilkan, ingin dipuji. Tapi kalau berbuat dosa itu ditutupi, orang sembunyi gitu. Ya, jarang orang yang berdosa terang-terangan. Pasti
ada rasa malu. Kalau kita akan itu pasti malu. Orang nyolong itu pasti kan malam pagi-pagi mah. Ya jam 2 jam 3 itu. Kenapa? Karena malu kalau kelihatan. Hanya dia pelan-pelan, terus nyongkelnya juga pelan-pelan banget. Mau buka pagar tuh waduh sampai hati-hati banget kan. Itu luar biasa itu. Perjuangan orang maling itu luar biasa. Maka kita jangan kalah sama maling gitu. Kalau malam tahajud jangan kalah, maling aja resikonya nyawa. Resikonya nyawa, dia kalau ketangkep digebukin man bisa mati kan. Kalau ketahuan malu. Gitu. Nah, kita jangan kalah sama semangatnya orang seperti itu. Kita juga kalau pagi ya tahajud gitu. Ya, kalau agak siang dikit duha itu kan semangat. Sehingga semangat kita dalam ibadah itu, semangat kita dalam taat itu tidak dikalahkan oleh semangatnya orang yang maling gitu kalau pagi-pagi. Ya begitulah seperti itu kenyataannya. Jadi dosa-dosa kita itu ditutup, tidak diperlihatkan. Ya karena memang yang selamat dari kita itu adalah dosa yang ditutup, bukan dosa yang dibuka. Makanya ancaman atau kritik Rasul kepada kita itu adalah kullu ummati mu'afan, kata Nabi. Setiap umatku itu pasti dimaafkan dosa-dosanya, kecuali orang yang mempertontonkan dosanya. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Jadi setiap orang itu pasti dimaafkan dosanya oleh Nabi, oleh Allah, kecuali orang yang mempertontonkan dosanya. Nah ini na'udzubillah. Kan sekarang terjadi begitu ya. Terjadi orang biasa tengah jalan itu berbuat mesum, maksiat itu biasa. Atau misalnya sekarang orang maling udah biasa, begal itu gak malam lagi, siang-siang bolong, ya kan udah begal. Artinya mereka sudah biasa. Nah ini adalah prediksi Nabi ketika dulu udah lama gitu. Terbukti sekarang. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Seluruh umatku itu akan dimaafkan dosanya, kesalahannya, kecuali orang yang mempertontonkan kemaksiatan di depan umum. Kan tadi harusnya dosa itu ditutup sembunyi-sembunyi, takut orang malu. Nah sekarang udah tahu dosa, udah tahu maksiat, sengaja tontonkan di depan umum. Nah ini yang susah dimaafkan. Mudah-mudahan kita terhindar dari situ. Dan saya kira memang seperti itu harusnya. Dosa mah sembunyi-sembunyi lah gitu. Biar kita urusannya dengan Allah saja. Ya kalau bisa seorang hamba ya menghindari itu. Karena kan syaratnya untuk menjadi orang takwa itu kan menghindari dosa besar gitu. Jadi kemudian takwa yang meningkat lagi menghindari dosa besar dan dosa kecil seperti itu. Nah ketika sudah level yang tinggi berarti ya sudah tidak lagi peduli dengan itu. Wala yuzhiru alai adzanba bal yastaruhu wala yu'aqibuhu ajilan, dan Allah tidak akan memberikan balasan ajilan di dunia, ai fis sa'atil hadirah bal yamhilu wala yahmiluhu. Jadi Allah itu tidak akan menghukum langsung di dunia kalau kita hamba berdosa. Kenapa? Karena sebetulnya Allah itu memberi kesempatan mereka untuk taubat. Jadi itu beruntung, itu kasih sayang Allah. Terus seandainya kalau orang itu benar banyak dosanya, kan kita sering mungkin melihat ya, orang kok dosanya udah banyak gitu, tapi kok nggak mati-mati gitu. Mungkin gitu pikiran kita kan, kita akan maunya kan orang ini zolim banget ya, nunggunya matinya kapan sih, ternyata kok matinya lama gitu. Yang mati orang-orang soleh, masih muda, tahu-tahu umur 27 tahun udah pada wafat gitu kan. Orang-orang pintar, orang-orang yang berilmu itu, orang-orang baik, orang-orang soleh itu wafatnya duluan. Tapi kalau orang-orang begini kok susah banget, lama banget matinya, gedek banget kita ngelihatnya gitu. Hanya kita bisa begitu, kita nggak bisa protes, kita nggak bisa berontak, kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi kita sebetulnya sebel sama orang itu. Ini udahlah, tunggu matinya sajalah gitu. Ternyata kok nggak mati-mati gitu, udah betua gitu nggak mati-mati gitu. Nah sebetulnya ini adalah bagian dari Allah itu beri kesempatan. Wala yu'aqibu ajilan. Orang yang berdosa itu sebetulnya Allah kasih kesempatan untuk bertobat.
Karena bagaimanapun juga Allah itu kan yuhdi mayyasha wa yu'adzu mayyasha. Allah memberi hidayah kepada yang dikehendaki dan memberikan azab berdosa kepada siapa yang dikehendaki. Kita nggak bisa kemudian mengklaim ya, atau misalnya membuat penilaian pada seseorang, wah orang ini dosanya banyak, neraka ini urusannya udah. Nggak bisa juga. Siapa tahu ketika kemudian mereka itu berbuat dosa banyak, siapa tahu di akhir hayatnya husnul khotimah. Atau sebaliknya, jangan kemudian kita merasa bangga dengan kesolehan yang kita miliki, kebaikan yang kita lakukan gitu. Jangan-jangan nanti Allah akan menjadikan kita bagian dari ahlul nar. Kenapa? Karena di akhir hidupnya kita su'ul khotimah, kita tidak ada yang tahu. Maka seorang hamba yang baik adalah, ya sudah, kita berbuat baik juga karena memang rahmatnya Allah, kita berbuat buruk juga karena bagian takdirnya Allah. Tetapi ada batasan bahwa di mana kita ini tetap menghindar perbuatan buruk karena kita taat kepada Allah. Jangan sampai kemudian karena itu sudah menjadi takdir Allah, ya sudahlah, saya begini juga takdir Allah gitu. Nah, itu namanya orang bodoh ya. Sudah tahu itu salah tapi dilakukan, sudah tahu itu dosa tapi malah dijalankan. Maka orang-orang hamba yang baik, ya dia akan menghindar, dia tahu mana batas, dia tahu mana yang baik, ya mana yang buruk, dia tahu mana yang menjadi perintah agama, mana yang bukan. Maka orang soleh itu unik. Ketika dia memahami sebuah riwayat hadis, misalnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, misalnya, terus kemudian fal yukrim jarahu. Ada beberapa teks ya, ada fal yukrim jarahu, ada fal yukrim dhaifahu, ada fal yakul khairan aw liyasmut. Jadi perintah Nabi, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hormatilah tetangga. Ya dia tidak peduli mau tetangganya buruk sama dia, itu tidak terhormat, karena urusannya bukan karena tetangganya tapi karena Allah. Sehingga kalau tetangganya ngundang ada hajatan gitu, meskipun dia buruk sama kita gitu, ya kita nggak peduli, datang aja. Kalau kita kan kadang-kadang nggak begitu, karena udah musuhan sama tetangga sebelah gitu, mau ada acara apa juga masa bodoh gitu, nggak bakal datang, nggak bakal hadir. Dan bahkan diundang pun bisa jadi kalau dia mati pun mungkin dia alasannya ada aja pergi keluar terus ya, karena dia wafat. Saking apa? Saking nggak sukanya. Padahal perintah Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaruh. Allah memerintahkan kalau engkau adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati atau muliakan tetanggamu. Sehingga tidak ada urusan mau tetangganya jelek ya, mau tetangganya ngutang mulu misalnya, mau tetangganya ya ngomongin dia terus, kan dia nggak peduli. Karena saya bukan karena soal tetangga saya yang buruk, saya ini datang dan baik kepada tetangga karena memang saya diperintah oleh Allah, kan gitu. Sehingga itu prinsip, tidak hanya berbuat baik kepada tetangga, juga menghormati tamu, kan tadi kan fal yukrim dhaifahu, kalau ada tamu dihormati, sehingga dia tidak ada urusan dengan tamunya misalnya nggak pas atau misalnya nggak tepat waktunya datang gitu. Ya walaupun harusnya tamu juga paham, karena yang menjadikan orang itu sadar itu hatta tastanisu ya, kata Al-Quran. Orang kalau mau bertamu itu berdasarkan dia lagi mood apa enggak. Jangan sampai kita udah tahu jam 10:30 malam masih namu aja, itu kan namanya salah juga secara ilmu pengetahuan, secara pengetahuan salah. Tapi yang pasti bahwa tamu juga wajib dihormati. Dan kemudian fal yakul khairan aw liyasmut, dia bicara benar atau kalau nggak bisa dia. Nah kita kadang-kadang kan nggak begitu. Setiap kali ditanya orang apapun judulnya, ya bila perlu kita jawab. Ya masalah agama dijawab, masalah ekonomi dijawab, politik apalagi dijawab. Gitu. Yang tidak kita tahu itu kita nggak mau, kita harus tahu dan kita jawab. Padahal fal yakul khairan aw liyasmut itu tujuannya itu. Kalau bisa berkata benar, yang baik, ya. Kalau nggak bisa ngomong baik dan ngomong benar, dan diam aja. Karena diam itu emas kan gitu. Emas artinya menyelamatkan.
Orang yang banyak diam juga bukan berarti dia tidak tahu. Bisa jadi dia diam karena memang dia tidak mengetahui hal yang dia bicarakan, atau dia tidak ingin kemudian memperkeruh suasana. Karena dengan lisan itu kan bahayanya seperti itu. Kan Imam Ghazali pernah bilang, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu nanti adalah karena dia mampu menjaga lisan. Wala yu'aqibu ajilan. Kita beruntung bahwa berbuat dosa itu tidak dihukum langsung, tapi dibiarkan Allah, dalam artian Allah memberi kesempatan agar dia bertobat. Jadi sekarang mumpung masih hidup, ya sering bertobat, karena kita ini menjadi bagian yang disebut Al-Quran, wa akharuna i'tarafu bidunubihim khalatu amalan solihan wa akhara syai'an. Kita ini adalah orang-orang yang ya kalau malam kita istighfar kan gitu, tapi kemudian paginya ya khalatu amalan solihan, kita mencampur adukan antara perbuatan baik dan buruk. Dan itu adalah kita gitu semua. Kita ini kan nonton konser, oke, ya kan? Ada pengajian datang, ya lihat kiai seneng, ya lihat cewek cantik juga seneng, kan begitu. Ayah khalatu amalan solihah. Udah Al-Quran udah menggambarkan begitulah kita ini. Kita ini adalah orang atau golongan orang-orang yang ya kira-kira kalau malam istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Besoknya begitu lagi ya. Gitu. Karena memang begitu. Manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Dan Allah memberikan kesempatan. Ya kita nggak, siapa sih yang nggak punya dosa, nggak punya salah, pasti punya. Sehingga kita ingat, bagus kan? Ingat ke dosa, ingat salah, malamnya kita istighfar. Besoknya ya lupa. Istighfar itu kita berbuat salah lagi. Nanti malamnya istighfar lagi. Itu seperti itu. Nah itulah yang digambarkan Al-Quran, wa khuruna i'tarafu bidunubihim. Mereka itu tahu tentang kesalahan mereka, tetapi mereka kemudian beristighfar, mohon ampun, khalatu amalan solihan wa akhara syai'an. Mereka juga masih mencampur adukan antara amal soleh dan amal buruk. Ya sudahlah, terima saja itu menjadi bagian yang digambarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tepat menggambarkan, karena ada golongan seperti itu. Dengan kita nggak mungkin orang yang kemudian levelnya udah makomnya wali, misalnya, yang ya nggak butuh duit gitu kan, kemudian nggak butuh dunia. Yang penting adalah bagaimana dia itu kemudian bisa berbuat baik pada orang lain tanpa mencampur adukan antara perbuatan baik dan buruk. Nah, itu levelnya udah beda ya. Tapi yang jelas bahwa dengan cara demikian Allah itu memberi kesempatan kita untuk bertobat. Dia bertobatnya tiap hari nggak apa-apa, kan begitu. Saat pun kita membaca istighfar gitu. Artinya ya jangan istighfar doang gitu, tapi kita memahami bahwa ketika istighfar kita fahami, kita resapi bahwa itu adalah permohonan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Maka istighfar yang terbaik, sayyidul istighfar itu kan tidak dimulai dengan astagfirullah, tapi dengan pengakuan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa andika mastata'tu abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidzanbi. Baru tuh faghfirli terakhir, fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Itu jadi sayyidul istighfar itu adalah pertama pengakuan dulu, pengakuan bahwa Allah itu Tuhan saya, ya kan, udah mengakui Tuhan saya. Dia mengakui juga a'udzubika min syarri ma sanatu, saya berlindung daripada perbuatan buruk. Jadi sudah mengakui, sudah pengakuan kepada Allah, terus mengakui juga bahwa kita ini buruk, kita ini orang buruk, kita ini orang salah. Lalu kemudian faghfirli, ya Allah ampuni saya, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah. Nah itu sayyidul istighfar itu adalah kalimat yang diajarkan Nabi. Itu adalah bagian yang ya kalau bisa itu dibaca, itu manfaatnya banyak karena kita mengakui dulu. Sehingga kalau doa pun begitu harusnya, kalau mau doa kita mengakui dulu ketauhidan kita akui dulu, kita puji Allah. Nah, masalahnya di kita ini
memuji Allahnya dikit tapi mintanya banyak kan gitu. Lalu saya kan kalau para ulama kan enggak, hanya kan muji dulu. Doa itu muji terus isinya. Mintanya cuma satu dua. Satu, ya Allah berikan kesehatan, ya Allah berikan kenikmatan. Sudah selesai. Karena Allah tahu. Ya. Mereka paham Allah itu tahu apa yang kita inginkan. Kalau kita kan enggak. Allahumma inna nas'aluka amalan taqwa fiddin, terus kemudian sehati fil badan ya. Terus wah macam-macam pokoknya, mintanya banyak gitu. Tapi memuji Allah cuma dikit di depannya aja. Kita mintanya banyak, nas'alukanya banyak, mintanya banyak, tapi memujinya sedikit. Nah, kalau para wali, orang soleh itu memuji Allahnya banyak, mintanya sedikit, itu kebalikannya. Baik, wa hukiya an Adam alaihissalam qol, diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam bersabda, innallaha a'ta ummata Muhammadin arba'a karamat. Sesungguhnya Allah itu telah memberikan kepada saya yang berbeda dengan kepada umat Muhammad. Jadi Nabi Adam bersabda, sesungguhnya saya diberi sesuatu tapi yang berbeda berbeda dengan yang diberikan kepada umat Muhammad. Yaitu ada 4 hal, 4 kelebihan. Jadi kalau kata Nabi Adam, saya memang diberi oleh Allah, tapi dengan dibandingkan dengan umat Muhammad itu ada 4 kelebihan. Apa saja itu? Ihdaha qabulu taubati kana di Makkah. Allah itu menerima taubatku ketika di Mekah, kata Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu taubatnya diterima oleh Allah ketika di Mekah. Ini bedanya dengan umat Muhammad. Wa ummata Muhammad yatubuna fi kulli makan fayuqbalu taubatuh. Tapi dari umat Nabi Muhammad, taubatnya di mana saja itu diterima. Itu Nabi Adam yang bicara. Kalau Nabi Adam dulu taubatnya diterima ketika Nabi Adam sudah di Mekah, baru diterima tuh taubatnya oleh Allah. Kesalahannya kan sebetulnya nggak banyak-banyak amat ya, dikit kesalahannya Nabi Adam. Dan ketika diturunkan ke bumi, Nabi Adam taubat, itu taubatnya diterima ketika di Mekah. Tapi kalau Muhammad, wah taubatnya malah diterima itu. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke Mekah untuk taubat. Di Masjid An-Nas juga bisa, di rumah pun bisa, gitu. Kapan tadi bisa? Itu keuntungannya, keistimewaannya kata Nabi Adam alaihissalam. Lalu yang kedua, wasaniyah anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan. Saya itu ketika berbuat dosa dulu berpakaian. Falamma asaitu ketika saya ketika kemudian saya bermaksiat, ja'alani uryanan. Lalu saya kemudian dijadikan menjadi orang yang telanjang. Jadi Nabi Adam itu ketika di surga berpakaian, tapi ketika dibuang ke bumi karena berdosa dia telanjang. Kan begitu. Betapa jadi kita ini jangan kecewa ya. Jangan takut karena kita ini punya kakek moyang yang sudah di surga dulunya. Sehingga kita pasti akan kembali ke surga. Karena Nabi Adam dulu di surga berbuat dosa dan maksiat, tadinya berpakaian lalu diturunkan ke dunia menjadi telanjang. Wa ummatu Muhammadin ya'suna aratan fayalbisun. Tetapi umat Muhammad itu beda. Dia ketika bermaksiat itu telanjang, lalu kemudian Allah tutupi dengan baju. Oh, bedanya begitu. Jadi beruntung. Kita sebetulnya ketika maksiat itu telanjang. Telanjang itu artinya kita menelanjangi diri sendiri, tapi Allah tutupi itu. Jadi orang yang punya maksiat, punya dosa itu Allah tutup sebetulnya. Ya walaupun nanti di yaumul hisab itu pasti ketika dihisab tuh orang kelihatan semua. Karena kan satu yang menyelamatkan kita itu adalah sujud. Jadi siwahum fi wujuhim asar sujud itu kelihatan, membedakan orang mana yang sujud mana yang enggak. Sehingga mereka ketika di mahsyar dikumpulkan tuh pasti kelihatan jidatnya atau minimal rambutnya kelihatan. Karena orang membasuh rambut dengan wudu itu kan
kelihatan jadi menerangi wajah dan rambut sehingga gampang bedainnya. Nah, beruntungnya seperti itu sehingga umat Muhammad itu adalah umat yang diistimewakan sebetulnya. Udah pokoknya istimewa lah. Bahkan dalam suatu suatu perhelatan ketika Nabi itu memohon kepada Allah, ya Allah, tolong umatku kalau salah diampuni, kalau lupa ya dimaafkan. Lalu kata Allah, ya oke, nggak apa. Maka dikasih doa terakhir, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu adalah doa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain. Ya, umat Muhammad itu sebelum salah itu udah minta dimaafkan dulu. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan kau hukum kami, kan begitu. Jangan kau bebankan kepada kami kesalahan ketika kami tidak tahu. In nasina, ketika kami lupa. Au akhtana, atau ketika salah. Sudah tahu manusia tempat lupa dan salah, tapi kemudian Nabi memintakan untuk dimaafkan. Maka kata Allah, na'am. Itu kan dijawab oleh Allah. Itu doa Nabi. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kata Allah, na'am. Oke. Pokoknya diampuni. Enak kan? Umat Muhammad itu umat paling enak. Karena kalau lupa berbuat salah dimaafkan, kemudian berbuat dosa diampuni. Jadi itu harus kita tanamkan, harus kita promosikan. Bahwa sesungguhnya kalau kita bersalah dimaafkan, berbuat dosa diampuni. Kemudian wasalisa, yang ketiga, lama asaitu farqa baini wa baina imraati wa ummata Muhammad ya'sunallah wa la yufarriqu bainahum wa baina azwajihim. Jadi kata Nabi Adam, saya itu kalau bermaksiat, ketika saya berbuat maksiat, maka Allah pisahkan saya dengan istri saya. Pisahkan kan? Nabi Adam ketika di surga itu berbuat salah maksiat, lalu kemudian Adam dibuang ke dibuang ke mana? India ya? Dibuang ke India, kemudian Siti Hawa dibuang ke Jeddah. Itu memisahkan Allah itu. Tapi umat Muhammad kalaupun berbuat salah tidak dipisahkan dengan istrinya. Memang ada orang buat dosa sebenarnya tiba-tiba Allah pisahkan. Yang ada langgeng terus. Nah, ini yang membuat keistimewaan. Bahwa kalau dulu Nabi Adam bermaksiat itu dipisahkan, ya, istrinya dengan istrinya, umat Muhammad tidak pernah dipisahkan. Wala yufarriqu bainahum baina azwajihim. Itu keuntungan. Warabi'ah anni asaitu fil jannah fa akhrizni minha. Wa mata Muhammad ya'sunallahu ta'ala kharijul jannah fa yadkhuluhum fiha idza tabu. Dulu saya ini ketika berbuat maksiat, berbuat dosa, Allah keluarkan dari surga. Kalau umat Muhammad ketika berbuat salah, maksiat dan dosa, dia memang keluar dari surga hakikatnya. Tapi faidkhulum fi idza tabu. Tapi Allah kemudian mengangkat kembali, memasukkan ke dalam surga apabila bertobat. Nah, ini perbandingan antara manusia kita dengan Nabi Adam. Maksudnya Adam itu kan umat manusia yang pertama. Dia saja ketika punya kesalahan begitu dramatisnya. Udah mau dikeluarin dari surga, kemudian dipisahkan dengan istrinya, kemudian dibuat dia telanjang, suruh nyari pakaian sendiri. Udah, kita mau udah enak. Umat Muhammad udah enak. Berbuat dosa masih bisa ketawa-ketawa kan? Masih bisa ketawa-tawa, masih bisa istighfar, Allah ampuni dosanya. Masih bisa senyum-senyum. Kenapa? Karena Allah jawab ketika kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Itu adalah surat Al-Baqarah ayat terakhir yang sering dibaca oleh jamaah tahlilan. Ansuk ada itu. Kenapa kemudian ulama memilihkan itu, surat itu di rangkaian tahlil dan yasin? Karena surat itu istimewa. Maka beruntung kalau kita rutin gitu mengadakan yasinan, karena ayat itu dibaca. Itu adalah pengakuan. Dan itu menjadi pelajaran untuk kita sesungguhnya bahwa
Memang betul betapa Allah itu masih sayang, kasih sayang sama kita itu luar biasa, dan terutama kepada umat Muhammad. Hingga beruntung kita sebagai umat Muhammad yang pada posisi ini dimuliakan dengan umat-umat sebelumnya. Bahkan di umat Muhammad ini kan doanya begitu, ya Allah, ketika Rasulullah berdoa, jangan kau timpakan azab kepada umatku, dan Allah mengiyakan. Sehingga ketika kita melihat sejarah umat Nabi zaman dahulu kan banyak yang disiksa, banyak yang diazab, karena nabinya sudah nggak kuat. Orang kok sudah saya kasih pelajaran, sudah saya dakwahi, tapi kok nggak mau iman gitu, lama gitu. Sampai akhirnya banyak yang berbuat dosa, seperti Nabi Nabi Lut lah. Ketika umatnya seperti itu, lalu berdoa, ya Allah udahlah habiskan saja. Nabi Musa juga sama seperti itu, udah tuh Bani Israel yang pada ngaco-ngaco itu, kemudian kasih aja azab. Jadi hanya sedikit yang udah dibawa. Semua para nabi itu udah mungkin dalam kondisi sangat stres sekali, melihat umatnya itu susah. Hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dihina, ketika diperlakukan secara kurang baik, diperlakukan secara buruk, ketika malaikat itu menawarkan bagaimana umatnya perlu dijungkir balikan, kata Nabi, kenapa? Karena mereka tidak tahu. Jangan dihukum, jangan dikasih azab, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Nanti kalau mereka tahu, pasti Allah kasih hidayah. Itu Nabi kita begitu. Sehingga Rasulullah itu adalah insan yang sempurna, karena tidak sempurna dari sisi fisik tapi juga dari akal. Sekian tahun dihina, dicaci, dibenci, ya biasa saja. Sehingga kita harusnya jangan heran, setiap ada orang yang kemudian menyuarakan kebenaran, itu pasti ada ada tantangannya. Maka para ulama itu nggak peduli dia. Ketika seorang ulama sudah meyakini sebuah kebenaran, maka dia tidak akan bergeming. Tapi resikonya ya dibenci orang, itu udah biasa. Ulama dibenci orang, dihina orang itu biasa. Jangankan ulama, Nabi pun begitu. Sehingga aneh kalau ada ulama baru aja dibenci, baru aja diomongin oleh umatnya gitu, terus kemudian membuat membuat statement di televisi, buat statement di YouTube, begini, wah itu bukan ulama. Ulama itu santai saja, mau dihina, mau dicaci, mau dipuji sekalipun dia tidak peduli. Kenapa? Karena ulama itu menyuarakan kebenaran. Ketika dia sudah meyakini suatu kebenaran, maka sampai kapanpun akan dia pegang benar itu sekuat tenaga. Sehingga ulama itu tipikalnya begitu. Dia mau ngaji ada muridnya pakai gaya masa bodoh, yang penting dia udah mengungkapkan kebenaran. Dia diundang sama siapa pejabat juga dia masa bodoh, nggak peduli gitu, siapa yang ngundang dan siapa yang nggak ngundang. Dia juga nggak peduli kalaupun dia misalnya nggak laku ceramah, biasa saja. Itu karena kenapa? Ulama itu menyuarakan kebenaran. Ketika kebenaran sudah dipegang, dia tidak peduli. Tapi resikonya dia tahu. Seorang ulama, karena resiko orang baik itu dihina, dicaci, dimaki, dituduh, itu udah biasa. Sekaligus dipuji. Jadi dipuji ya biasa saja, nggak ngefek, nggak ngaruh. Dihina, dicaci juga biasa saja, tidak ngefek dan tidak ngaruh. Terus kemudian udah selesai ini udah. Oke, 2 hadis saja dulu. Ada yang bertanya? Nih dua ada banyak cerita nih udah. Ada yang bertanya? Silakan, Pak Jul. Waalaikumsalam. Nah, kalau seseorang itu yang pernah dosa, tapi hak hajar mengontrol rezeki, kesehatan, tapi tidak menghalangi dosanya itu pada dapatkan. Nah, dari sisi kesehatan itu mungkin ya orang melihat dari sisi fisiknya gitu ya, tapi dari sisi psikologinya, wah ini udah hancur, udah rusak kan gitu kan, bisa jadi orang melihat sisi sehatnya itu hanya dari fisik gitu. Nah, ini kan dari psikologi itu mungkin semakin parah gitu. Nah, gitu mentalnya ya, tambah sakit gitu kan, mungkin melakukan dosa.
kedua ini Ustaz. Kalau kita baca di surat ke-38 ayat ke-61 itu surat Shur, itu orang yang ada di dalam neraka itu sempat berdoa mohon, tapi bukan mau minta ya Allah aku keluarkanlah, minta orang ini memikirkan bosnya gitu. Ya Allah, tambahkan lagi dia ya, oke kan? Mana sih neraka itu kayak gitu itu parah, tambahkanlah mereka yang mengajak aku membimbingku 2 kali lipat gitu siksanya. Padahal neraka kayak gitu juga mungkin sangat-sangat berat gitu. Nah, kenapa kok orang-orang seperti ini masih memikirkan tambahin lagi dia 2 kali lipat gitu. Jadi ada alumninya begini, Ustaz. Mungkin kalau rakyat punya pengalaman ya, beberapa kali. Di dalam kehidupan sehari ada sekelompok pelaku kriminal, gitu kan, di dunia ini langsung dihukum, hukumannya sekian tahun. Tapi yang mereka anak buah itu merasa, bosku, kasih dong 2 kali lipat dia ngajak-ngajak aku lah, gitu lah, dengan siksa neraka tadi. Nah, mohon bicara masalah kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama tentang hubungan dosa dengan kesehatan ya. Ya sebetulnya begini ya. Orang itu kalau berbuat salah dosa itu jangan tanggung-tanggung. Kayak Fir'aun misalnya. Dan Fir'aun itu kan nggak sakit itu. Itu dalam sejarah Fir'aun itu nggak pernah sakit. Orang yang paling kuat sepanjang sejarah yang nggak pernah sakit, baru sakitnya sekaligus mati. Maka kenapa kemudian orang itu percaya Tuhan Fir'aun itu sebagai Tuhan? Karena memang beliau kondisi fisiknya luar biasa. Nggak pernah punya psikologis yang buruk, tapi dosanya kan dolimnya luar biasa kan. Tidak hanya kedoliman dari sisi kemudian dia berbuat dosa mendolimi masyarakat rakyatnya gitu, tapi di sisi lain juga dia mengaku sebagai Tuhan. Itu kan buruk-buruknya orang. Sehingga kita ini begini, kalau Anda mau berbuat buruk ya berbuat buruk itu jangan tanggung-tanggung, sekalian kayak Fir'aun gitu. Kalau mau berbuat baik ya berbuat baik lah, jangan tanggung-tanggung. Mau berbuat baik ya seperti misalnya para orang-orang soleh seperti itu ya. Tapi kebetulan kita ini orang tengah-tengah tadi kan, yang Al-Quran sebutkan wa akharuna tarafu bidzunubihim khalatu amalan sholihan. Itu masalahnya kita itu begitu. Kita berada pada posisi masih mencampur adukan antara yang baik dan yang buruk. Sehingga ya kalau kita malam tobat, besoknya dosa lagi gitu kan. Nanti besoknya lagi tobat lagi, dosa lagi. Itu seperti itu gitu. Sehingga kayak begini ya tidak ngefek kepada psikologi kan, tidak ngefek psikologi. Biasa saja, agak psikologi. Kesehatan badan juga tidak ngefek. Kenapa? Karena memang manusia dititipi rasa ingat kepada Allah. Karena memang buktinya begitu. Allah itu ketika memberikan orang itu ujian, musibah, itu sebetulnya Allah pengen dia itu kembali kepada Allah gitu. Karena yang bisa mengingatkan orang itu hanya dengan musibah. Kalau lagi suka makan lupa, tapi kalau udah mulai sakit tuh ya Allah, begini rasanya gitu. Orang akan ingat seperti itu. Itu adalah bukti Allah itu sayang sama kita. Ketika Allah ngasih musibah, ngasih ujian seperti agak sulit kalau misalnya memperlihatkan, oh kenapa psikologinya tidak ya? Karena begitu, kita masih khalatu amalan sholihan. Kita masih mencobakan yang baik dan buruk. Sehingga dosanya itu nggak pernah dosa terus sebulan tobat enggak kan? Dosa sehari 2 hari tobatnya besok terus. Sehingga psikologinya masih terjaga. Umat Muhammad seperti itu masih terjaga. Jadi masih khalatu amalan sholihan masih. Jadi baik secara fisik ataupun secara psikologis ya seperti itu gitu. Hampir dipatahkan, tapi tadi syaratnya ya hamba dulu kan tadi begitu. Jadi kalau seorang hamba berbuat dosa syaratnya hamba dulu. Terus yang kedua tadi tentang ya cerita tentang neraka yang banyak orang yang, jadi memang di beberapa hadis dinyatakan orang banyak yang kemudian masih sakit hati ketika di dunia. Salah satunya adalah itu. Maka ketika mereka kemudian dihukum oleh Allah dengan hukuman yang sedemikian, dia pasti akan protes. Dan itu ceritanya banyak. Tidak hanya itu, bahkan ada cerita lagi ini untuk menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Orang sudah di neraka, dipanggil dua-duanya, 2 orang. Yang satu berbuat dosanya banyak, yang satu juga dosanya banyak. Ketika Allah panggil kedua-duanya, itu cepat datang. Terus ditanya, dosa kamu apa? Ya Allah, dosa saya begini. Yang satunya, dosa saya begini. Akhirnya, ya udah, kamu kembali ke neraka. Yang satu lari, bahkan buru-buru ke neraka, karena dia merasa Allah yang merintah. Dia buru-buru lari ke neraka. Yang satu
jalannya pelan gitu. Akhirnya dipanggil sama Allah, yang lari dulu. Kamu kenapa lari? Ya saya tahu kalau neraka surga itu apa ciptaan Engkau ya Allah. Maka ketika Engkau perintah saya suruh ke neraka, saya lari ke neraka. Kenapa? Karena saya merasa bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya gitu. Bahwa Engkau adalah yang perintah saya, tidak ada lagi yang perintah saya gitu. Nah, Allah kemudian ya udah, kamu nggak usah ke neraka lagi, sini aja di surga saja. Kenapa? Karena kamu betul-betul tahu bahwa aku yang merintah. Gitu. Satunya dipanggil lagi tuh yang pelan, kenapa pelan? Ya Allah gimana ya? Neraka itu sakit, disiksa mulu gitu. Masa Engkau tega sih? Katanya Engkau Maha Penyayang, Pengampun. Makanya saya tuh kadang-kadang malas apa enggak gitu jalan tuh. Ya pokoknya saya agak malas lah. Saya kalau bisa ya Allah jangan balikin lagi ke sana gitu. Akhirnya dua-duanya diambil Allah. Dua-duanya masuk surga. Kenapa begitu ya? Karena itu kasih sayang Allah. Makanya di kitab Ya Ulumuddin di bab terakhir itu ada min saati rahmatillah itu. Itu banyak asal-asal cerita-cerita yang menggambarkan betapa kita tuh gampang. Udah memang ada hasud yang terjadi nanti di neraka karena pasti terjadi. Dan bahkan ada orang yang sudah pasrah gitu. Ketika Allah tunjukkan semua yang terlihat adalah dokumen kesalahan. Semua panjang itu. Dia sampai ya ini artinya kalau kita ini ditunjukkan kesalahan kita apa, kemudian semua dokumen yang ditunjukkan kesalahan dia semua. Sehingga dia udah pesimis. Gak mungkin kalau gini saya masuk surga. Kata malaikat kata malaikat yang penjaga neraka itu udah ini mau pasti masuk neraka nih. Tapi kata Allah nanti dulu ada satu kotak yang ketika saya buka inilah yang akan mengantarkan kamu ke surga. Dia nggak percaya, pada Allah yang bilang udah nggak percaya. Nggak mungkin ya Allah, orang dosa saya udah segitu banyak. Malaikat juga udah siap-siap tuh mau membawa ke neraka. Tapi kata Allah ketika dibuka kotak itu berisi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat inilah yang senantiasa dibaca oleh orang itu sehingga Allah menahan dia untuk pergi ke neraka. Hanya satu kalimat itu. Betapa banyak dosanya yang sekian banyak panjang dokumen yang sepanjang mata itu kita lihat itu dosa dia semua. Tapi ada satu amalan yaitu la ilaha illallah yang masih terjaga. Maka kotak itu ketika dihadapan kepada malaikat kata Allah ini adalah amal dia yang kecil tapi berbobot besar. Karena tauhid itu bobotnya besar walaupun kecil, cuman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kecil tapi bobot besar. Timbangannya lebih berat sehingga dia nggak jadi ke neraka, dibawa ke surga. Makanya betul kan man qala la ilaha illallah dakhala jannah itu betul. Orang yang kemudian bicara atau mengatakan tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, maka dia pasti akan masuk surga. Itu jaminan. Nah, mudah-mudahan kita begitu nanti kalau mati. Tapi kan kita juga nggak bakal ingat ya. 40 hari sebelum mati itu udah kacau tuh pikiran orang. Kan banyak orang begitu kalau mau mati itu pikirannya udah kacau. Kadang ngomong sini, ngomong sana, ingat sana, ingat sini juga. Makanya kita bimbing terus. Ya jangan la ilaha illallah bilangnya begitu, mungkin keberatan bilang Allah saja itu cukup. Maka ketika dia wafat, yang tertanam, yang terpancap di hatinya adalah kata-kata Allah itu. Maka insya Allah orang seperti ini juga diselamatkan dari api neraka. Jadi ya begitulah, banyak keuntungan di era ini, banyak keuntungan di zaman akhir ini, dan kita banyak bersyukur bahwa kita ini menjadi umat Muhammad yang diistimewakan. Jadi kalau kita bicara neraka seperti itu ya memang banyak asar, banyak riwayat yang bicara seperti itu. Sehingga kita tidak usah khawatir bahwa kullu ummati mu'afan, umatku semuanya akan diampuni. Ya, jangan sampai kecuali ilal mujahirin gitu tadi. Jangan sampai kita berbuat salah, berdosa tapi terang-terangan. Ya, kayaknya itu kita tidak merasa bahwa kita ini punya dosa, punya salah, kita terang-terangan berbuat itu. Jaminan itu aja. Saya kira itu ya, Bajul. Ada lagi? Iya, ngobrol, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang tadi saya sampaikan bahwa yang hanya dua ya dalam perintah Allah itu. Jadi satu kerjakan apa yang diperintahkan dan jauhi ada yang dilarang. Nah terkait dengan tadi yang kalau ketika kita berbuat dosa yang kita justru berbuat yang dilarangnya, itu kita tuh merasa yang ini nggak apa-apa lah gitu, ini nggak apa-apa gitu. Sebenarnya kaum awal gitu sekarang ini gitu kan, disuruh
menutup auratnya gitu kan ya. Mungkin tadi cuma rambut saja gitu. Tapi karena dunia yang semakin maju bahwa menampilkan kecantikannya itu menjadikan ladang kemakmuran di dalam kehidupannya, maka dia buka banyak lagi gitu. Jadi seolah-olah dia merasakan bahwa ayat nggak apa-apa nih, nggak apa-apa gitu. Padahal itu sesungguhnya Allah melarangnya gitu. Nah ini gimana kira-kira dalam hal ini mungkin mau dijelaskan juga supaya keluarga kita yang terutama yang punya perempuan itu juga kita menjelaskan lebih baik. Mbak Sita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya memang betul ya. Kita kadang-kadang sedih ya. Kadang-kadang begitu. Kita ini kecewa dengan perbuatan seseorang, apalagi itu keluarga kita. Tapi kadang-kadang kita pun seringkali menyalahkan orang lain yang salahnya lebih besar karena memang dia bukan keluarga kita. Itu kan menjadi alasan. Untuk hal seperti ini ya, bahwa kewajiban menutup aurat itu kan menjadi satu hal yang perintah ya, yang Allah perintahkan karena efeknya kan luar biasa. Tetapi kita pun tidak bisa kemudian memaksa sesuai keinginan kita, nggak bisa. Karena yang beri hidayah itu Allah, bukan kita. Kita itu manusia hanya punya kewajiban menasehati. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Menasehati adalah kebaikan. Jangan pernah kecewa, jangan pernah berhenti. Terus suarakan kebaikan dan kebenaran. Urusan nanti dia berubah apa enggak urusan kita, itu urusan Allah. Dan kita berdoa. Kalau di antara keluarga kita ada yang begitu ya kita berdoa saja. Kita udah nasihati, kita berdoa saja. Karena kan kita tidak bisa. Anak Nabi pun begitu. Anak Nabi Nuh kan tidak mau beriman. Bahkan ketika dibilang nanti akan banjir nggak percaya, dia kemudian naik ke atas gunung. Padahal itu juga tidak berpengaruh juga. Bahkan banyak anak-anak tertentu yang kemudian anak-anak orang soleh yang kemudian sangat luar dugaan kita. Ya anak Nabi pun begitu, apalagi anak-anak orang soleh gitu. Bahkan dia banyak di dalam sejarah. Sehingga gini, menyikapi orang seperti itu ya kita serahkan kepada Allah. Maka ketika Nabi punya paman namanya Abu Jahal, ternyata Abu Jahal pun punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah itu adalah seorang ahli tafsir, ya kan. Abu Lahab atau Walid misalnya, dulu musuh Nabi luar biasa, tapi anaknya Khalid bin Walid menjadi panglima perang yang luar biasa, gagah berani. Sehingga Nabi pada waktu itu mensimpati begitu. Jangan sampai saya ini benci ke Abu Jahal, bisa jadi nanti keturunan Abu Jahal adalah orang baik. Sehingga nggak mungkin Nabi memerangi dia, nggak mungkin Nabi itu misalnya menghukum dia, biarkan saja. Tapi Nabi berdoa, maka mudah-mudahan yang nanti keluar dari keturunan Abu Jahal ini adalah keturunan orang baik. Dan ternyata betul keturunan orang baik. Ini adalah bagian wilayah Allah. Bisa jadi ketika nanti kita sudah berdoa, kita sudah mengupayakan untuk menasihati dia, tapi dia tidak berubah, mungkin saja nanti anak-anaknya ini akan berubah, tidak seperti itu. Kita doain seperti itu. Itu hanyalah wilayah Allah. Biarlah Allah yang tahu. Tapi tugas kita tetap menasihati. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu seperti itu saja. Karena innallaha yahdi may yasha wa yu'adhibu may yasha. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah mengadab kepada siapa yang dikehendaki. Dulu Umar bin Khattab kan menjadi Islam, menjadi Muslim kan karena hidayah Allah. Tidak pernah dia mencari cara, misalnya tidak ada sejarahnya. Umar itu mencari cara kemudian mencari kebenaran, tidak ada. Umar itu tiba-tiba hanya karena mendengar salah satu surat Al-Quran dibacakan oleh adiknya, kemudian dia tergetar hatinya. Sudah selesai itu aja. Setelah itu kemudian dia berubah. Walaupun perubahan itu kan tidak kemudian merubah cara dia kerasnya terhadap orang lain. Ya karakternya itu tidak berubah. Seperti itu. Hidayah yang sebegitu lembut menjadikan dia menjadi seorang muslim, tapi karakter watak aslinya itu tidak pernah berubah. Sehingga yang tadinya ketika Umar bilang kalau ada orang yang ikut Muhammad maka akan saya bunuh. Maka kebalikannya, ketika ada siapapun orang yang menghina Muhammad maka akan saya bunuh. Wah itu kan karakter. Bayangkan Islam begitu. Katanya Islam itu lemah lembutan. Umar tidak begitu, tapi itulah yang diberikan Allah gitu.
Ya Islam itu butuh orang yang seperti Umar, yang keras, yang tegas gitu, tapi juga komitmen. Di sisi lain Islam juga butuh orang seperti Abu Bakar, yang dermawan, yang lemah lembut gitu. Karena itulah Islam itu seperti itu. Butuh orang yang keras, yang tegas, yang seperti Umar, butuh juga orang yang lemah lembut dan kaya dermawan seperti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi begitu mensikapinya, caranya gimana ya, mudah-mudahan ini menjadi ya kita berharap Allah memberi hidayah. Itu paling yang bisa kita lakukan. Karena yang beri hidayah itu hanya Allah, bukan kita. Tugas kita hanya menyampaikan kebenaran, lalu kemudian menasehati tentang kebaikan dan kesabaran. Selanjutnya adalah terserah Allah. Gitu. Jadi nggak usah benci kita orang seperti itu. Karena itu keluarga kita, lalu kita benci banget gitu. Terus kemudian kita omongkan ke orang, jangan sampai begitu. Siapa tahu jangan-jangan nanti kita yang berubah. Kita nggak pernah tahu kan. Kita saat ini soleh, bisa jadi besok nggak soleh lagi. Siapa tahu orang yang kita benci itu orang yang jahat, yang kelihatannya itu urakan misalnya, lalu maksiat terus. Siapa tahu nanti Allah kasih hidayah, besoknya dia berubah. Kita tidak tahu. Maka yang penting adalah kita tidak terdikte oleh kejahatan sosial. Kita tetap menyerahkan kebenaran, bahwa kebenaran yang kita yakini, yang kita pahami, itu tetap perjuangan, kita suarakan. Ya, sisanya urusan Allah, itu aja. Kira-kira begitulah, Pak. Oke, ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi Ustaz bilang itu memang satu umpamaan yang harus kita lakukan. Tapi juga itu tugas kita juga, Ustaz. Tugas kita sebagai orang tua, ya, sebagai kita Ustaz, sebagai ketua, berkaitan dengan situasi sekarang, Jadi kita lihat ibu-ibu ini pakai jilbab tapi dia telanjang. Pakai jilbab dia tutup ini, badan ditutup, pakai, tetapi dia pakai training yang ketat seperti orang telanjang. Kita sebagai kepala keluarga laki-laki ini, kita kalau punya anak, mungkin kita bisa kasih tahu. Iya. Karena kita lihat ya, kalau orang jalan kaki dia pakai bagus, tapi dia pakai celana yang ketat, tapi orang tidak menggunakan. Ya. Itu aja, Bro. Ya berarti Pak Tatang melihat juga ya berarti ya. Ngelihat. Ya itu maksudnya itu fenomena zaman akhir seperti itu. Sehingga tadi kan betul bahwa Allah sudah menggambarkan kita ini udah khalatu amalan solihan wa akhara sayan. Udah kita ini bercampur aduk sama yang baik dan yang buruk, sehingga kita ini menjadi golongan seperti itu, yang malam taubat. Makanya kalau begitu astagfirullahaladzim, gitu aja udah taubat. Artinya kita tetap, kalau kita itu adalah keluarga kita, ya kita nasihati. Ya Allah, ya jangan begitu gitu. Pakai baju yang agak longgar dikit, yang kita ketat banget. Tapi kita nggak bisa memaksakan bahwa dia harus berubah pada waktu itu. Kita tetap kasih kebenaran, kita kasih argumen-argumen yang logis agar dia itu kalau nanti begitu bahayanya, kalau ada orang yang pikirannya buruk, misalnya nanti kamu diperkosa, diculik segala macam, itu bahaya gitu. Tapi kalau ya kadang-kadang begitu, kita juga nggak bisa kemudian menghindar juga. Toh buktinya ketika kita di jalan ngelihat astagfirullahnya berkali-kali itu. Ada yang begini lagi astagfirullahaladzim. Itu baru gitu doang. Ada lagi astagfirullahaladzim. Ya memang begitu terus begitu kan. Tapi itulah fenomena. Kita memberikan, makanya sesungguhnya bahasa Al-Qur'an itu ku anfusakum, diri kita sendiri dijaga, wa ahlikum baru keluarga kita. Sehingga nanti ketika zaman akhir terjadi banyak badai ekonomi, politik segala macam, maka yang Nabi meminta kita untuk sendiri-sendiri. Artinya bukan mengajak kita untuk egois, tapi ketika kita sendiri dan di keluarga kita nggak peduli dengan orang lain, artinya kita kemudian tidak mengomong keburukan orang lain. Kalau kita menjaga diri dan keluarga, sehingga kita terhindar dari omongan buruk kepada orang lain, tapi kita hanya mengomong buruk dan baik di keluarga kita sendiri. Itu artinya begitu. Nanti akan terjadi seperti itu. Ya ta'ala zamanun gitu. Itu hadis Nabi begitu. Pokoknya nanti akan terjadi sebuah
fenomena yang luar biasa di mana orang-orang itu sudah tidak lagi, ya tadi mungkin ada yang sekarang masih mending ya pakai pakaian gitu, walaupun pakai jilbab tapi masih kelihatan bentuk tubuhnya gitu. Nanti mungkin tidak akan seperti itu, walau alam. Apakah kita nanti masih ada apa enggak di zaman nanti ketika sudah berubah semua, mungkin orang tidak akan seperti itu, lebih parah lagi dari sekarang gitu. Tapi ketika badai terjadi, maka yang diperintahkan oleh Nabi itu adalah kita harus sendiri-sendiri nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi itu artinya kita hanya menyelamatkan kita dan keluarga. Maka bahasa Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jaga diri kita dulu, lalu kemudian kita bilang kepada keluarga kita agar kita terhindar dari api neraka. Maka nggak peduli sama orang lain udah, karena yang penting adalah kita dan keluarga. Gitu. Dan pada akhirnya juga itu yang penting sesungguhnya. Nah, tapi bagaimanapun juga, kalau kita tidak bisa kemudian mengarahkan keluarga kita, maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan ada orang yang diberi hidayah. Karena hidayah itu pentingnya di situ. Kita tidak bisa. Bahkan di keluarga kita pun sejarahnya Nabi pun begitu. Nabi punya anak, anaknya ada yang kafir. Nabi punya anak, ada anaknya yang tidak mau ikut, tidak mau beriman. Itu kan banyak. Ya, orang-orang soleh atau kiai-kiai juga, ulama-ulama juga seperti itu. Tidak semua ulama itu anaknya baik seperti ulama, seperti dia gitu kan. Banyak yang menyimpang, sehingga ya sudah, itu menjadi takdir Allah yang kemudian kita tetap berharap menasehati dalam kebaikan, sambil berharap bahwa sesungguhnya ya mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Nanti itu hanya bisa dijamin oleh hidayah Allah. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah ya. Tapi kan tidak mungkin juga kalau misalnya semua itu baik semua, kan nggak mungkin. Kalau semua dunia baik, Allah bisa saja menjadi dunia ini semua beriman. Tapi kan tidak ada tantangan. Nah, tantangannya ketika ada orang berjilbab, kemudian liuk tubuhnya kelihatan, kan tantangan buat kita. Tantangan gini, jangan sampai kemudian untung kita punya istri kan bisa langsung pulang. Kalau begitu pulang aja Pak ke rumah gitu. Melihat Masya Allah, astagfirullah gitu, pulang aja ke rumah, kan ada yang halal di rumah, kan begitu, udah selesai urusannya kan. Daripada kita mikir, bayangin yang di rumah juga sama acak-acakan juga gitu kan, dasteran dulu, mendingan jangan sampai begitu, itu kan bahaya. Kalau sampai kita melihat sesuatu lalu kita terdorong untuk keluar, itu bahaya. Ya mudah-mudahan kita nggak begitu. Pokoknya ketika melihat begitu Pak, yang terbuka dikit langsung pulang aja gitu, pulang aja gitu. Begitu ya. Mudah-mudahan itu ini ada yang sudah Ustaz bilang dilihat dosa, enggak dilihat barang baru. Nah, ya kayak gitu. Iya. Bikin parah kan ya Pak. Ya solusinya gitu. Jadi mungkin itu. Jadi itu mungkin tugasnya kita. Ya. Mungkin kita memberikan keterangan kepada warga anak itu bisa disinggung berkaitan dengan penggunaan pakaian-pakaian ketat di usia olahraga. Jadi seperti nggak ada biasanya kalau ada bagus dia di belakang aja. Iya. Agak. Ya itu salah satu hiburan ya. Kita kadang-kadang nggak bisa tutup mata juga. Tapi yang penting kita tidak zina saja gitu aja. Itu salah satu alasannya, bahwa ya dunia zaman sekarang seperti itu, kita tahu dan kita paham, sehingga kita harus banyak-banyak mawas diri. Ya kalau misalnya pengen banget begitu, ngeliat begitu ya pulang ke rumah aja, itu lebih, jadi menikmati barang halal itu lebih baik gitu kan daripada yang lain. Iya, tapi dosanya kan tidak jauh dengan zina yang aslinya kan. Artinya itu dengan istighfar bisa hilang, ya kan? Astagfirullahaladzim, tulus hilang. Gitu. Saya kira gitu. Nah, istighfar. Oke, saya kira itu ya. Ya mudah-mudahan manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.